Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Kurniawan dari PBI semester 5 kelas A. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang apa itu teks anekdot. Nah, di video kali ini kita akan menerangkan mulai dari apa itu teks anekdot, apakah teks anekdot dan teks humor itu berbeda, atau seperti apa sih bagian teks anekdot. Nah, kalau kamu ingin tahu itu semua, yuk simak video berikut. Yang pertama, pengertian teks anekdot. Pertama kali yang harus kamu pahami perihal materi teks anekdot ialah definisi teks anekdot itu sendiri. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik. Teks anekdot adalah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, teks anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang-orang terkenal. Dulu, dalam rubrik teks anekdot, cerita lucu biasanya berisikan kritik soal mengenai kehidupan sehari-hari. Kini, teks anekdot tak hanya berseliweran di media massa cetak, melainkan juga media sosial. Biasanya, teks anekdot zaman now itu berseliweran dalam bentuk meme, cuplikan dialog lucu dalam sebuah postingan Instagram, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas fungsi dan tujuan teks anekdot. Teks anekdot tentunya mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsi dari teks anekdot ada dua, yakni fungsi premier dan fungsi sekunder. Fungsi premier dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu, fungsi sekundernya ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, penarik perhatian, dan sebagainya. Fungsi tersebut secara tak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Tujuan teks anekdot terbagi menjadi tiga. Pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur membaca. Dan ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri teks anekdot. Untuk lebih mengetahui mengenai teks anekdot, kamu harus tahu seperti apa ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri dari teks anekdot cukup mudah dipahami. Pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realitis. Kedua, teks anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Ketiga, isinya menyindir secara tidak langsung. Dan keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Keempat ciri ini merupakan ciri utama dari teks anekdot. Adapun ciri khusus yang kiranya harus kamu ketahui, yakni biasanya tokohnya merupakan figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya figur selebritis, politikus, dan sosok lainnya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang persamaan dan perbedaan teks humor. Seringkali banyak orang sulit membedakan antara teks anekdot dan teks humor. Tak jarang banyak yang menyamakan kedua teks tersebut. Memang keduanya memiliki persamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara teks anekdot dan humor, kamu harus tahu dulu pengertian dari teks humor. Nah, pengertiannya apa? Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang masuk ke dalam persamaan dan perbedaannya. Mulai dari persamaannya. Pada dasarnya, persamaan teks anekdot dan teks humor ialah dibuat untuk membuat orang tertawa karena isinya yang lucu. Sedangkan perbedaan cukup banyak. Anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting, sedangkan humor bertujuan untuk menghibur diri saja.
Perbedaan kedua, dalam teks anekdot terdapat kritik, sedangkan pada humor tak ada kritik. Nah, itu tadi perbedaannya ya. Sekarang kita membahas tentang struktur teks anekdot. Dalam teks anekdot terdapat struktur utama pembangunnya. Struktur tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yakni abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, apa pengertiannya dari kelima tersebut? Yang pertama yaitu abstraksi, ialah bagian awal dari teks. Yang kedua adalah orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Yang ketiga, krisis, ialah bagian bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Yang keempat adalah reaksi, bagian yang berisi cara penulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Yang terakhir yaitu koda, ialah bagian akhir dari cerita yang unik. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi teks anekdot tadi ya. Kalau kamu ingin lebih paham lagi mengenai teks anekdot, maka kamu harus menonton terus video yang akan saya upload. Caranya cukup gampang sekali, cukup klik tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya. Terima kasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.